Selamat pagi buat kita semua, tetap menjaga kesehatan masing-masing. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 12 MIA dalam bentuk soal-soal dan pembahasan sebelum menghadapi ujian semester 1. Adapun soal-soal dan pembahasan kita kali ini diambil dari topik gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Mari kita mulai bersama-sama. Kita perhatikan soal yang nomor 1. Kawat A dengan arusnya 2 ampere, kawat B arusnya 2 ampere, dan kawat C arusnya 1 ampere disusun membentuk suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 0,5 meter seperti diperlihatkan gambar di bawah. Ini gambarnya. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini adalah kawat A, ini adalah kawat B, ini adalah kawat C, dan masing-masing kawat ini diberi simbol arah arusnya. Yang pertama, untuk kawat A, ini simbolnya adalah dot. Kalau simbolnya seperti ini, dot, berarti posisi kawatnya adalah horizontal dan arah arusnya adalah mendekati atau menuju pengamat atau disebut juga dengan masuk bidang pengamatan. Selanjutnya, untuk tanda yang cross, yaitu untuk kawat B dan kawat C. Artinya, posisi kawatnya horizontal dan arah arusnya menjauhi pengamat atau pembaca atau disebut juga dengan masuk bidang pengamatan. Selanjutnya kita perhatikan pertanyaan dari soal ini. Bagian A, gaya magnetik yang dialami kawat B untuk panjang kawat 1 meter. Bagian B, arah gaya magnetik pada kawat B diketahui permeabilitas ruang hampa atau udara mu0 sama dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita perhatikan pembahasannya. Nah, kita masuk pada pertanyaan bagian A. Gaya magnet pada kawat B kita misalkan dengan FB. Nah, kita gambar kembali soalnya. Dan yang perlu kita ingat kembali adalah untuk dua kawat yang sejajar akan terjadi gaya magnet ataupun gaya Lorentz. Dan untuk arah arus yang sama, maka terjadi gaya tarik-menarik. Dan sebaliknya, untuk arah arus yang berlawanan akan terjadi gaya tolak-menolak. Sebelum kita melukiskan arah gaya-gaya yang dialami oleh kawat B, terlebih dahulu kita buat sudut yang dibentuk oleh masing-masing titik sudut ini, yang besarnya sama dengan 60 derajat karena merupakan segitiga sama sisi. Nah, sekarang kita perhatikanlah kawat B dengan kawat A, ini arah arusnya adalah berlawanan, sehingga kawat B itu akan mengalami gaya tolak dari kawat A, sehingga kita akan melukiskan arah gaya yang dialami kawat B pengaruh kawat A itu arahnya harus ke kanan seperti ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan kawat B dengan kawat C. Arah arusnya ini searah. Berarti terjadi gaya tarik-menarik sehingga kita melukiskan arah gayanya itu adalah menuju kawat C seperti ini. Nah, kemudian masing-masing gaya yang sudah kita lukiskan, FBA dan FBC, kita akan proyeksikan. Nah, ini FBC-nya kita proyeksikan ke kanan dengan catatan pangkalnya itu harus berada tepat di ujung daripada vektor FBA dan kita harus melukis dengan arah yang sama dan panjang yang sama dengan vektor yang mula-mula. Demikian juga dengan FBA kita proyeksikan panjangnya dan arahnya juga harus sama dengan vektor yang semula. Nah, kalau ini 60 derajat, maka sudut apit yang dibentuk oleh FBA dan FBC yang ini itu akan sama dengan 120 derajat. Nah, selanjutnya kita akan melukiskan vektor resultan yang kita misalkan sama dengan FB. Maka caranya adalah kita tarik garis dari pangkal kedua vektor sampai ke ujung proyeksi kedua vektor tersebut seperti ini. Nah, kemudian gaya magnet antara dua kawat sejajar itu bisa kita cari dari persamaan seperti ini. F12 sama dengan mu0 dikali I1
kali I2 dikalikan dengan panjang kawat L dibagi dengan 2V dikalikan dengan A. A ini adalah merupakan jarak antara kedua kawat. Nah, sehingga untuk gaya FBA itu akan sama dengan mu0 kali IB kali IA dikalikan dengan L dibagi dengan 2V dikalikan dengan A. Kita masukkan harga-harganya semua, maka kita peroleh FBA sama dengan 16 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Dengan cara yang sama, kita akan bisa menentukan besarnya gaya FBC. Ya, FBC kita akan memperoleh hasilnya sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Nah, kemudian jika kita perhatikan besarnya FBA dan FBC, kita bisa membuat hubungan yaitu di mana FBA yang ini itu akan sama dengan 2 kali daripada FBC, ya. FBA sama dengan 2 kali FBC. Nah, selanjutnya resultan 2 vektor dengan rumus kosinus. Nah, FB yang kita sebut sama dengan resultan itu akan sama dengan akar dari FBA kuadrat tambah FBC kuadrat tambah 2 FBA dikali FBC dikalikan dengan kosinus theta, di mana theta itu adalah sudut apit antara kedua vektor yang besarnya tadi sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian kita masukkan FBA-nya kita ganti menjadi 2 FBC yang ini, 2 FBC kuadrat tambah FBC kuadrat tambah 2 dikali FBA-nya menjadi 2 FBC dikali FBC kali kosinus 120 derajat. Maka FB akan sama dengan akar dari 4 FBC kuadrat ditambah dengan FBC kuadrat tambah 4 FBC kuadrat dikalikan dengan nilai kosinus 120 sama dengan negatif setengah, sehingga FB akan sama dengan akar dari 3 dikali FBC kuadrat. Nah, sekarang kita keluarkan FBC-nya, maka FB akan sama dengan akar 3 dikalikan dengan FBC. Nah, tadi sudah kita memperoleh nilai daripada FBC-nya, sekarang tinggal kita kalikan dengan akar 3, sehingga gaya yang dialami oleh kawat B akibat pengaruh kawat A dan kawat C itu besarnya sama dengan akar 3 dikali dengan 8 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Untuk pertanyaan bagian B, yaitu arah gaya magnet pada kawat B, kita menggunakan dengan aturan sinus pada segitiga sembarang. Nah, kita perhatikan tadi vektor-vektor yang sudah kita lukiskan. Nah, sekarang segitiga yang mana kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah segitiga yang ini, ya, segitiga yang ini, yaitu segitiga yang dibentuk oleh vektor FB, vektor FBA, dan vektor FBC. Di mana aturan sinus itu adalah perbandingan sisi terhadap sudut yang di hadapannya itu akan sama semua. Ya, akan sama semua. Nah, kalau ini 60 derajat, ini dan sisi ini adalah merupakan sisi yang sejajar, berarti ini juga akan sama dengan 60 derajat. Nah, pertanyaannya tadi adalah arah gaya. Arah gaya yang dimaksud itu adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh resultan terhadap sumbu X. Berarti sudutnya yang ini kita misalkan sebesar alfa. Maka dengan menggunakan aturan sinus, maka kita buat persamaannya, FB yang ini dibagi dengan nilai sinus di hadapannya yang ini 60 derajat akan sama dengan FBC, nilai sinus di hadapannya sama dengan sinus alfa. Kita masukkan harga-harganya. FB tadi sudah kita peroleh, itu sama dengan akar 3 daripada FBC, kemudian sinus 60 setengah akar 3 akan sama dengan FBC dikalikan dengan sinus alfa. Ya, FBC-nya kita matikan. Maka dari persamaan ini kita mendapatkan bahwa sinus alfa itu sama dengan bernilai setengah, berarti alfa sama dengan 30 derajat. Selanjutnya kita masuk pada soal yang nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya adalah ini. Dan selanjutnya kita perhatikan keterangan daripada gambar ini. Disebutkan kawat RS, yang ini RS, ya, arah arusnya adalah ke kanan, panjangnya 1 meter, dialiri arus 200 ampere.
dapat bergerak bebas secara vertikal. Artinya kawat RS ini bisa naik dan bisa juga turun. Ya, tepat di bawah kawat RS diletakkan kawat lurus PQ yang ini, ya, dengan arus 400 ampere keadaan statis. Artinya kawat PQ ini dipertahankan tetap diam, ya, tidak bergerak naik dan juga tidak bergerak turun. Jika massa kawat RS yang ini sama dengan 80 gram, tentukanlah ketinggian H yang ini agar kawat RS tepat akan bergerak. Ya, diketahui permeabilitas ruang hampa atau udara sama dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter, dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita perhatikan pembahasannya. Nah, kita lukiskan kembali soalnya, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kawat RS itu memiliki massa sebesar 80 gram. Berarti kawat RS itu memiliki gaya internalnya, yaitu sama dengan gaya berat yang arahnya adalah menuju ke bawah. Ini sama dengan W sama dengan M dikali G. Kemudian kawat RS dan kawat PQ ini adalah dua kawat yang sejajar. Maka di antara kedua kawat ini akan terjadi gaya magnet ataupun gaya Lorentz. Ya. Kawat RS akan mengalami gaya tolak dari kawat PQ dengan arah yang ke atas. Kenapa arahnya ke atas? Karena terjadi gaya tolak menolak. Kenapa gaya tolak menolak? Karena arah arusnya adalah berlawanan. Ini sama dengan F-nya. Nah, kemudian syarat benda diam atau tepat akan bergerak, ini kita berlakukan hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0, maka F dikurang dengan W itu akan sama dengan 0, maka nilai F itu harus sama dengan gaya berat daripada kawat RS. Nah, sekarang kita masukkan persamaannya. Untuk gaya magnet dua kawat yang sejajar, tadi sudah kita pergunakan persamaan seperti ini, ya. Itu akan sama dengan gaya berat akan sama dengan M dikali G. Maka dari persamaan ini kita bisa menentukan persamaan H yang merupakan jarak antara kedua kawat. Itu akan sama dengan mu0 dikali arus PQ, arus RS dikalikan dengan L dibagi dengan 2V dikali dengan M dikalikan dengan G. Kita masukkan harga-harganya semua, maka kita memperoleh nilai H atau ketinggian H itu akan sama dengan 0,02 meter atau sama dengan 2 cm. Kita perhatikan soal yang nomor 3. Seutas kawat lurus sepanjang 20 cm diletakkan di antara dua kutub magnet yang besarnya 50 mT seperti gambar di bawah. Ini gambarnya, kita perhatikan. Ini adalah dua kutub magnet, yang ini adalah selatan, ini adalah kutub utara, dan di antara kedua kutub ini diletakkan kawat lurus yang dialiri arus listrik yang seperti ini, di mana disebutkan arah yang bisa kita gunakan adalah yang seperti ini. Ke kanan itu arah timur, ini ke kiri adalah arah barat, kemudian tepat masuk bidang itu sama dengan utara, keluar bidang itu adalah selatan, ini atas dan ini adalah arah yang ke bawah. Jika kuat arus yang mengalir pada kawat yang ini sama dengan 4 ampere, tentukanlah bagian A gaya magnetik yang dialami kawat, bagian B arah gaya magnet pada kawat. Kita perhatikan pembahasannya. Diketahui panjang kawat 20 cm sama dengan 0,2 meter. Medan magnet 50 mT sama dengan 0,05 Tesla dan arusnya sama dengan 4 ampere. Untuk pertanyaan bagian A, besar gaya magnet yang dialami sepotong kawat lurus dalam daerah medan magnet itu dirumuskan sama dengan F sama dengan B dikali I dikali L dikalikan dengan sinus theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet B dan arus I. Nah, sekarang kita perhatikan gambar soalnya kembali, ya. Kita ingat kembali bahwa untuk dua kutub magnet, ya, utara dan selatan, maka arah medan magnet itu akan selalu berasal dari utara
menuju ke selatan. Berarti dalam soal ini kita harus melukiskan itu arah medan magnetnya adalah dari utara ke selatan, berarti berarah ke arah kiri. Dalam hal ini ke arah barat. Seperti ini dia. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kawat ini sebenarnya adalah posisi kawat yang horizontal, di mana arah arusnya itu adalah masuk bidang atau menjauhi pengamat ataupun pembaca, sehingga sudut yang dibentuk oleh medan magnet terhadap kawat ini itu akan sama dengan 90 derajat. Maka gaya yang dialami oleh kawat ini sama dengan B kali I kali L dikalikan dengan sinus 90, di mana sinus 90 sama dengan 1, maka besar gaya yang dialami oleh kawat itu akan sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2 Newton atau sama dengan 40 mili Newton. Nah, selanjutnya untuk menentukan arah gaya magnet ya. Arah gaya magnet pada kawat lurus dalam daerah medan magnet dengan menggunakan kaidah atau aturan tangan kanan, di mana ketentuannya adalah sebagai berikut. Ibu jari itu menyatakan arah arus I, jari telunjuk itu menyatakan arah medan magnet B, dan tegak lurus telapak tangan itu menyatakan arah gaya magnet F. Seperti ini gambarnya. Ini arah induksi magnetik ya, kemudian ini arah arus, kemudian ini arah gaya. Maka arah gaya yang dialami oleh kawat itu adalah ke atas. Kita perhatikan soal yang nomor terakhir, nomor 4. Sebuah partikel bermuatan negatif 50 coulomb dari keadaan diam dipercepat dengan beda potensial 200 volt sebelum memasuki daerah medan magnet serba sama atau homogen 0,4 Tesla. Jika arah gerak partikel terhadap arah medan magnet tegak lurus dan jari-jari lintasan 10 cm, tentukanlah massa partikel tersebut. Kita perhatikan pembahasannya. Diketahui muatan Q sama dengan negatif 50 coulomb, beda potensial 200 volt, induksi magnetik B 0,4 Tesla, jari-jari R 10 cm 0,1 meter. Pertanyaannya adalah massa atau M. Dan kita ingat kembali bahwa jika partikel diarahkan tegak lurus dengan medan magnet, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran. Kemudian kita lukiskanlah daerah medan magnet yang homogen yang serba sama. Ini adalah daerah medan magnet B, dan arah medan magnet di daerah ini adalah arahnya disimbolkan dengan dot, berarti mendekati pengamat atau keluar daripada bidang. Nah, selanjutnya kita akan menggerakkan partikel ini yang bermuatan negatif memasuki daerah induksi magnetik yang homogen ini, maka lintasannya nanti akan berbentuk lingkaran. Ya. Maka kita lukiskan bentuk lintasannya adalah berbentuk lingkaran. Nah, partikel ini akan mengalami gaya magnetik. Untuk partikel yang bermuatan negatif yang bergerak dalam daerah medan magnet yang homogen, maka arah gayanya kita tentukan dengan kaidah tangan kiri, di mana ibu jari menyatakan arah kecepatan, jari telunjuk menyatakan arah medan magnet, dan tegak lurus telapak tangan itu menyatakan arah gaya magnet. Sehingga partikel ini akan mengalami gaya magnet itu akan selalu menuju pusat lintasan ya, menuju pusat lintasan yang seperti ini. Dan kemudian karena lintasannya berbentuk lingkaran ya, maka partikel ini memiliki yang namanya kecepatan linier yang arahnya itu akan selalu tegak lurus terhadap jari-jari lintasan yang seperti ini. Dan perlu kita perhatikan, apabila misalnya yang digerakkan itu adalah partikel yang bermuatan positif, maka arah putarannya nanti akan terbalik. Di contoh soal ini adalah partikelnya negatif, berarti dia akan bergerak berlawanan putaran jarum jam. Kalau yang digerakkan itu partikel positif, maka nanti arah putarannya akan menjadi searah putaran jarum jam.
gaya magnet F pada partikel itu akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Berarti F akan sama dengan Fs, di mana persamaan gaya untuk muatan yang bergerak di dalam daerah induksi magnetik itu akan sama dengan B dikali Q dikalikan dengan V kalikan dengan sinus theta akan sama dengan gaya sentripetal mv kuadrat dibagikan dengan R. Dalam hal ini, sudut theta adalah sudut yang dibentuk oleh induksi magnetik B dengan kecepatan, berarti arahnya di sini adalah tegak lurus. Maka dari persamaan ini kita bisa menentukan persamaan MV akan sama dengan B dikali Q dikalikan dengan R. Maka MV kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat dikali Q kuadrat dikalikan dengan R kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 1. Kemudian energi potensial partikel sesaat beda potensial diberikan akan berubah menjadi energi kinetik. Maka EP akan sama dengan EK, di mana EP akan sama dengan Q dikalikan dengan beda potensial V akan sama dengan setengah dikalikan dengan M dikali V kuadrat. Perhatikan ya, ini ada dua simbol yang sama, yang lebih besar dibuat itu adalah beda potensial, sedangkan ini menyatakan kecepatan. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini angka 2-nya kita kalikan ke ruas kiri, dan selanjutnya masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan M. Ya, kita kalikan dengan M, maka MV kuadrat itu akan sama dengan 2 dikali Q dikali V dikalikan dengan M. Kita sebut sebagai persamaan yang nomor 2. Selanjutnya kita buat persamaan 1 itu sama dengan persamaan yang kedua. Persamaan 1 tadi B kuadrat Q kuadrat dikalikan dengan R kuadrat akan sama dengan 2 dikali Q dikali V dikalikan dengan M. Maka dari sini dapatlah persamaan M akan sama dengan B kuadrat dikali Q dikalikan dengan R kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan beda potensial V. Kita masukkan harga-harganya, maka massa daripada partikel itu akan sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 kg atau sama dengan 0,2 gram. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Tetap belajar dan tetap semangat.